Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dias Anggreni Putri Supriyatna dengan NIM 12410020056. Di sini saya akan mempresentasikan hasil final project akuntansi keuangan menengah 1 tentang laporan keuangan usaha pisang nugget rasa ceria selama 1 bulan operasional. Dalam video ini, saya akan membahas secara lengkap bagaimana asumsi usaha pisang nugget dijalankan dari sisi keuangan, mulai dari modal, pembelian bahan baku, peralatan, hingga perhitungan income statement, retained earning statement, dan statement of financial position. Yang pertama, saya akan membahas asumsi 1 yang dimana awal saat membuka usaha. Nama usaha saya yaitu pisang nugget rasa ceria. Jenis usahanya dagangan makan ringan dengan periode laporan keuangan 1 bulan atau 30 hari kerja. Di awal saya memiliki modal sebesar 50 juta ditambah dengan modal investor dari Bu Monika sebesar 20 juta. Maka modal awal usaha saya sebesar 70 juta. Untuk pembagian dividen sebesar 71% untuk pemilik dan 29% untuk investor. Sebagai pemilik, saya juga berinvestasi di kripto sebesar 15 juta. Dan juga saya harus membayar pajak UMKM sebesar 0,5%. Lokasi saya berjualan tepatnya ada di Jakarta dan saya sewa tempat dengan 2 karyawan, 1 bagian masak dan 1 bagian admin. Untuk karyawan, jam kerjanya 5 jam per hari dan full 30 hari untuk bekerja. Gaji per orangnya 3.372.994 per bulan. Jadi kalau ada 2 karyawan, total gaji untuk 2 karyawan sebesar 6.745.988. Untuk harga jual per box pisang nugget seharga 20.000. Dalam 1 hari saya menjual 50 box pisang nugget, dan jika saya jual dalam 30 hari maka tinggal 1 hari terjual dikalikan 30 hari, karena 1 harinya 50 dikalikan 30 hari, jadi hasil dalam 1 bulan saya menjual 1.500 box pisang nugget. Maka total revenue yang saya dapat tinggal dikalikan saja 1.500 box dalam 1 bulan dikalikan harga jual pisang nugget. Jadi revenue-nya saya mendapatkan sebesar 30 juta. Untuk asumsi kedua, saya menentukan equipment tanpa depresiasi. Karena saya berpikir usaha saya baru berjalan 1 bulan, maka alat-alat yang saya beli waktu awal buka usaha tidak perlu didepresiasi. Nah, dalam asumsi kedua ini saya melakukan pembelian equipment, yaitu alat-alat yang dibeli untuk menunjang usaha pisang nugget saya, seperti deep fry untuk menggoreng, kukusan untuk mengukus adonan, saringan untuk meniriskan minyak, kulkas untuk menyimpan adonan yang setelah dikukus bisa dijadikan frozen food. Lalu ada kompor dan tabung gas, meja stainless untuk stand berjualan, timbangan digital untuk menimbang bahan, mixer untuk mengaduk dan menghaluskan adonan atau pisangnya, lalu ada wadah untuk tempat mengaduk dan menghaluskan adonannya, lalu ada spatula untuk menggoreng, dan cetakan untuk membuat adonan yang akan dikukus. Dalam pembelian equipment ini saya mengeluarkan sebesar 12.625.000 untuk total pembelian equipment. Dalam asumsi ketiga, di sini saya melakukan pembelanjaan supplies pendukung, di mana bahan-bahan ini menjadi pendukung dalam usaha saya, seperti sarung tangan plastik untuk karyawan yang masak, lalu ada minyak goreng 2 liter tentu saja untuk menggoreng, sabun cuci peralatan, ini sangat penting karena semua peralatan pasti akan dicuci dan membutuhkan sabun, lalu tisu dapur untuk menyaring minyak lagi agar minyaknya benar-benar sudah tidak ada, lalu ada kemasan. Di sini saya menggabungkan kemasan itu dalam satu harga karena menurut saya harganya memang sudah cocok, sebesar 2.000 itu untuk paper box, stickers, plastik sama sendok plastik.
Dalam pembelajaran ini, total supplies yang saya keluarkan sebesar 5.120.000. Nah, asumsi keempat ini saya melakukan perhitungan terhadap inventory dan COGS untuk income statement. Dalam awal buka usaha, saya melakukan pembelian inventory, yaitu bahan baku untuk sebulan ke depan, seperti pisang kepok, tepung terigu, tepung panir, telur ayam, selai, gula, dan vanili. Dan jumlah pembelian saya sebesar 8.360.000. Dalam pembelian ini, maka saya punya 100% bahan utama di awal bulan. Ketika digunakan untuk sampai 1 bulan, inventory hanya digunakan sebesar 80% dari 100% ini. Maka COGS-nya dihitung dari total inventory dikali 85%. Total inventory-nya sebesar 8.360.000 dikali 85%, maka hasil COGS-nya 7.106.000. Untuk mencari ending inventory tinggal dikurangkan saja. Seperti tadi awal bulan memiliki 100% inventory dan dipakai 85%, maka sisanya 15%. Dan tinggal dihitung dari total inventory dikalikan 15%, maka 8.360.000 dikalikan 15%, hasilnya 1.254.000 untuk ending inventory di income statement. Untuk statement 5 dan 6, di sini saya membayar beban yang dikeluarkan selama 1 bulan usaha. Ada administrative expense yang berisi sewa tempat sebesar 3 juta, listrik dan air sebesar 1.200.000, maka administrative expense yang saya bayar sebesar 4.200.000. Dan ada selling expense, yaitu gaji 2 karyawan sebesar 6.745.988 dan marketing atau promosi sebesar 1 juta, maka total selling expense-nya 7.745.988. Dan asumsi terakhir yaitu asumsi 7 untuk cash di statement of financial position. Cash ini didapatkan dari modal sebesar 70 juta dikurangi pembelian equipment sebesar 12.625.000 dikurangi lagi oleh intangible asset yaitu kripto, karena sebagai pemilik saya melakukan investasi juga sebesar 15 juta, lalu dikurangi lagi pembelian supply sebesar 5.120.000 dikurangi lagi oleh pembelian inventory atau bahan baku utama sebesar 8.360.000 ditambah net income 27.141.002 dikurangi lagi oleh pembagian dividen yaitu 7.870.891. Untuk net income dan dividen akan saya perlihatkan perhitungannya di next slide. Lalu maka total cash yang akan dimasukkan di statement of financial position yaitu sebesar 48.165.111. Nah, sekarang saya akan menjelaskan laporan keuangan yang pertama, yaitu income statement. Dalam income statement ini, yang pertama ada sales yang berisi revenue sebesar 30 juta. Revenue sebesar 30 juta ini didapatkan dari hasil penjualan saya selama 1 bulan, di mana saya berhasil menjual 1.500 box dengan harga 1 boxnya 20.000. Maka untuk mendapatkan revenue tinggal dikalikan saja 1.500 dikali 20.000, hasilnya 30 juta untuk revenue. Selanjutnya di sini ada COGS. Karena saya baru buka usaha, maka saya tidak punya beginning inventory satupun. Di sini saya memasukkan purchase dari asumsi inventory di mana COGS digunakan sebesar 85% atau inventory saat awal beli terpakai 85% selama 1 bulan. Maka total inventory dikalikan 85%, hasil purchase-nya 7.106.000. Untuk mencari ending inventory, saya berasumsi bahwasannya
Inventory yang saya beli saat awal bulan sebesar 100% itu dikurangi pemakaian 85%, maka sisanya 15%. Dan untuk mencari angkanya, saya berhitung dengan 8.360.000 dikali 15%, maka ending inventory-nya 1.254.000. Untuk total COGS purchase dikurangi ending inventory, maka hasilnya sebesar 5.825.000. Untuk mencari gross profit, maka saya berhitung revenue sebesar 30 juta dikurangi total COGS sebesar 5.852.000, maka hasilnya 24.148.000 untuk gross profit. Selanjutnya ada selling expense yang tadi saya sudah jelaskan di asumsi ke-5 dan ke-6, di mana salaries expense itu ada gaji dua karyawan sebesar 6.745.988, lalu ada marketing expense yaitu promosi sebesar 1 juta, maka selling expense-nya sebesar 7.745.988. Lalu ada administrative expense yaitu sewa tempat sebesar 3 juta dan utilities expense sebesar 1.200.000. Utilities expense ini seperti listrik dan air, maka total administrative expense-nya 4.200.000. Kedua expense tersebut dijumlahkan maka hasilnya sebesar 11.945.988. Karena saya harus membayar pajak UMKM sebesar 0,5%, saya harus mencari income before tax-nya terlebih dahulu sebelum dikurangi oleh income tax. Income before tax didapatkan dari gross profit dikurangi total seluruh expense. Jadi 24.148.000 dikurangi 11.945.988. Hasilnya menjadi income before tax sebesar 12.202.012. Untuk mencari income before tax dikalikan total pajak yang harus dibayar yaitu 0,5%. Maka hasil income tax-nya 61.010. Untuk mencari net income for the month, income before tax dikurangi income tax, hasilnya 12.141.002. Lalu di sini saya memasukkan other comprehensive income yaitu unrealized holding gain karena saya sebagai pemilik melakukan investasi kripto di mana saya memiliki keuntungan tetapi kripto tersebut tidak dijual, maka saya masuknya ke dalam unrealized holding gain sebesar 15 juta. Untuk mencari income akhir atau comprehensive income, net income for the month ditambahkan oleh unrealized holding gain yaitu sebesar 12.141.002 ditambah 15 juta, maka hasil comprehensive income-nya 27.141.002. Lalu ada laporan keuangan yang kedua yaitu return net earnings, di mana return net earning ini terhitung dari return net earning awal ditambah net income dikurangi dividen, maka hasilnya return net earning akhir. Tetapi karena return net earning awalnya saya belum ada, saya kosongkan dan saya langsung tambahkan net income dari hasil income statement yaitu sebesar 27.141.002. Lalu dikurangi dividen sebesar 7.870.891 dan hasilnya menjadi return net earning akhir yaitu sebesar 19.270.111. Karena dividen untuk investor sebesar 29%, maka hasil dividen itu didapatkan dari net income dikalikan 29%. Jadi saya memasukkan dividennya sebesar 7.870.891 itu dari hasil net income dikalikan 29%. Dan laporan keuangan yang terakhir yaitu statement of financial position yang berisi aset, equity, dan liabilities. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu aset, di mana dalam aset ini terdapat dua aset yaitu non-current asset dan
current asset. Dalam non-current asset berisi property, plant, dan equipment serta intangible. Property, plant, and equipment ini berisi equipment yang telah dibeli saat awal buka usaha. Equipment ini berisi seperti alat-alat yang dibeli untuk menunjang usaha pisang nugget ini. Equipment ini memiliki total sebesar 12.625.000. Untuk intangible asset, karena saya sebagai pemilik usaha, saya melakukan investasi di kripto, maka masuknya ke dalam digital asset at kripto sebesar 15 juta. Maka total non-current asset, equipment ditambah oleh digital assets, hasilnya 27.625.000. Dan untuk current asset didapatkan dari supplies, yaitu pembelian supplies atau bahan pendukung sebesar 5.120.000 dan pembelian inventory sebesar 8.360.000. Nah, untuk cash tadi sudah saya jelaskan di asumsi ketujuh, di mana saya menghitung cash dan hasilnya 48.165.111. Maka cash yang sudah dihitung dalam asumsi ketujuh tadi dimasukkan ke dalam statement of financial position bagian cash sebesar 48.165.111. Untuk current asset ketiganya di total, supplies ditambah inventory ditambah cash, hasilnya sebesar 61.645.111. Untuk total aset, maka total non-current asset ditambah total current asset, hasilnya sebesar 89.270.111. Dan selanjutnya ada equity dan liabilities. Untuk equity, saya memasukkan owner capital atau modal saya sendiri di awal. Saat saya membuka usaha, saya memiliki 50 juta dan ditambah investor dari Bu Monica sebesar 20 juta, ditambah return net earning yang sudah dihitung dari return net earning statement, yaitu sebesar 19.270.111. Ketiganya dijumlah, maka hasilnya 89.270.111. Untuk liabilities, karena saya tidak berhutang, maka angkanya 0 atau dikosongkan. Jadi untuk total equity dan liabilities, hasilnya 89.270.111. Untuk total aset dan total equity, hasilnya balance sebesar 89.270.111. Sekian presentasi saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.